Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan halo untuk semua sahabat kisah horor 8 dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Di sebuah desa kecil yang damai di kaki pegunungan Kediri, pagi itu udara terasa sejuk meski mentari sudah mulai meninggi. Kabut tipis masih menyelimuti sawah-sawah yang menguning, menciptakan pemandangan yang begitu menenangkan. Namun, di balik keindahan alam tersebut, hati Pak Budi dan Bu Sari penuh kegelisahan. Pak Budi, seorang petani sederhana, sedang berdiri di pinggir sawah sambil memandang hamparan padi yang hampir siap panen. Tangannya yang kasar menepuk-nepuk tanah, berharap hasil panen tahun ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga sekaligus mewujudkan impian yang sudah lama ia simpan, pergi menunaikan ibadah haji. Sementara itu, Bu Sari sibuk di dapur kecil rumahnya. Ia menanak nasi dengan penuh perhatian, menyiapkan lauk seadanya dari hasil kebun dan hewan peliharaan mereka. Walaupun hidup serba kekurangan, Bu Sari tak pernah kehilangan senyum dan semangat untuk mendukung suaminya. Mimpi untuk menunaikan ibadah haji selalu mereka bicarakan di setiap malam. Mereka memimpikan saat bisa menginjakan kaki di tanah suci, berdoa di depan Ka'bah, dan menjalankan rukun Islam yang kelima itu bersama-sama. Namun harapan itu terasa jauh dan berat, karena tabungan mereka selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Pak Budi tahu betul betapa sulitnya hidup sebagai petani di desa. Cuaca yang tak menentu, serangan hama, dan harga hasil panen yang tidak stabil seringkali menghambat usaha mereka. Tapi ia tak pernah menyerah. Setiap hari, ia bekerja keras, berharap suatu hari mimpi itu akan jadi kenyataan. Di tengah kesibukan, anak perempuan mereka, Dewi, yang berusia 10 tahun, selalu menjadi pengingat bagi mereka. Dewi dengan polos bertanya, "Pak, kapan kita pergi ke Makkah? Aku ingin lihat Ka'bah dan ikut tawaf." Pertanyaan itu selalu membuat hati Pak Budi dan Bu Sari tergetar. Mereka hanya bisa tersenyum dan berjanji akan mengusahakan yang terbaik untuk anak mereka. Namun, ketidakpastian hidup mulai menggerogoti keyakinan mereka. Beberapa tetangga yang pernah mencoba jalan pintas dengan cara tak halal justru mengalami nasib tragis. Ini membuat Pak Budi semakin ragu. Namun rasa putus asa perlahan mulai mengendap di dalam hatinya. Suatu malam ketika angin dingin berhembus pelan dan bintang-bintang berkelip di langit, Pak Budi terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Sebuah suara samar memanggil namanya, seolah datang dari tempat yang jauh dan gelap. Bayangan hitam melintas cepat di ujung kamarnya, membuat jantungnya berdegup kencang. Keesokan harinya, di pasar desa yang ramai, seorang pria tua dengan mata tajam dan aura misterius mendekati Pak Budi. Dengan suara rendah dan penuh rahasia, pria itu berkata, "Pak Budi, aku tahu impianmu besar. Aku bisa membantu mewujudkannya, tapi ada harga yang harus dibayar." Pak Budi menatap pria itu dengan campuran rasa penasaran dan waspada. Meski hatinya bertanya-tanya tentang konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi, godaan untuk segera mengubah nasib keluarganya terasa begitu kuat. Malam itu, ketika hujan turun dengan deras dan petir menggelegar, kehidupan Pak Budi dan Bu Sari berubah selamanya. Jalan yang mereka pilih membuka tabir kegelapan dan misteri,
membawa harapan sekaligus kutukan yang akan menghantui mereka selamanya. Keesokan harinya, udara pagi desa Kediri terasa biasa saja, dengan suara-suara riuh pasar yang mulai menggema di antara rumah-rumah kayu tua. Namun, bagi Pak Budi, hari itu merupakan awal dari perjalanan gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pikirannya masih dipenuhi bayangan pria tua dengan mata tajam dan senyum penuh rahasia. Sejak pertemuan itu, rasa gelisah dan keingintahuan saling bertempur dalam hatinya. Malam-malam yang biasanya diisi doa dan harapan, kini digantikan oleh bisikan-bisikan samar yang terus mengusik. Dengan langkah berat dan penuh keraguan, Pak Budi memutuskan untuk menemui pria tua itu kembali. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang berlubang dan dipenuhi dedaunan kering, menuju sebuah warung kecil di pinggir hutan yang menjadi tempat biasa pria itu duduk. Saat Pak Budi tiba, pria tua itu sudah menunggu. Duduk di atas bangku kayu usang, dikelilingi aroma dupa dan bayangan gelap pepohonan. Senyumnya yang misterius menyambutnya. "Sudah kau pikirkan tawaranku, Pak Budi?" Suaranya serak namun penuh keyakinan. Pak Budi menghela napas panjang, wajahnya menampakkan konflik batin. "Aku ingin mewujudkan impian kami, tapi aku takut, harga apa yang harus kubayar?" Pria tua itu menatap dalam matanya, seolah menembus ke dalam jiwanya. "Segala sesuatu di dunia ini ada harganya, Pak Budi. Pesugihan tuyul yang aku tawarkan memang jalan pintas, tapi bukan tanpa risiko. Janji itu harus kau tepati. Jika kau mengingkarinya, konsekuensinya akan lebih buruk daripada yang kau bayangkan." Rasa takut berbaur dengan keputusasaan. Pak Budi tahu resiko itu. Tapi bayangan Dewi dan harapan Busari untuk berangkat haji membuatnya tak sanggup menolak. "Baiklah," ia mengiyakan dengan suara pelan. "Aku akan menjalani ini. Demi keluarga." Malam itu, di sebuah tempat tersembunyi yang hanya dikenal oleh sedikit orang, pria tua itu memimpin sebuah ritual yang menyeramkan. Api lilin yang berkedip di tengah gelap, asap dupa yang berputar-putar, dan suara mantra kuno yang menggetarkan jiwa, menciptakan suasana penuh misteri dan ketakutan. Pak Budi berdiri di tengah lingkaran yang terbuat dari garam dan asap, menundukkan kepala sambil mengikuti semua instruksi dengan campuran rasa takut dan harapan. Ketika ritual mencapai puncaknya, pria tua itu menyerahkan sebuah kotak kayu kecil yang dihiasi ukiran simbol-simbol kuno. Di dalamnya terdapat beberapa uang logam berkarat dan kertas, bertuliskan tulisan yang tak bisa dimengerti. "Inilah tanda kesepakatanmu dengan tuyul," kata pria tua itu. "Makhluk halus itu akan membantumu mengumpulkan kekayaan yang kau inginkan. Tapi ingat, jangan pernah memperlihatkan apa yang kau dapat kepada orang lain. Dan jangan lupa, suatu hari nanti, harga yang harus kau bayar akan datang." Pak Budi menggenggam kotak itu dengan tangan gemetar, merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, berdoa dalam hati agar keputusan ini tidak membawa kehancuran. Hari-hari berikutnya, keanehan mulai menyusup ke kehidupan Pak Budi dan keluarganya. Uang dan rejeki datang tanpa usaha yang jelas. Hasil panen yang dulu pas-pasan kini melimpah, dagangan di pasar laku keras, dan tetangga mulai melirik penuh rasa ingin tahu. Namun di balik keberuntungan itu, rumah mereka mulai diselimuti aura aneh. Suara bisikan halus terdengar di malam sunyi, bayangan kecil melintas cepat di sudut mata, dan anak mereka Dewi sering terbangun menangis ketakutan tanpa alasan. Pak Budi dan Busari mencoba menenangkan diri, berusaha mengabaikan hal-hal yang tak bisa mereka jelaskan. Mereka berpegang pada harapan bahwa semua ini demi masa depan yang lebih baik. Namun, setiap malam, rasa gelisah Pak Budi semakin menguat. Ia mulai merasa diawasi, bahkan ketika berada di tempat umum. Mimpi buruk tentang sosok tuyul dengan mata merah menyala menghantui tidurnya, menuntut sesuatu yang tak bisa ia penuhi.
Ketika Busari juga mulai merasakan keanehan, ketegangan di rumah itu memuncak. Mereka tahu, jalan yang mereka pilih bukan tanpa konsekuensi, dan janji gelap yang mereka ikrarkan kini mulai menuntut harga yang menakutkan. Seminggu setelah ritual kelam itu, hidup Pak Budi dan keluarganya mengalami perubahan yang tak terduga. Uang yang mengalir ke rumah mereka seakan tak pernah habis. Suatu pagi yang cerah, ketika Pak Budi membuka pintu, tumpukan amplop berisi uang kertas tergeletak di teras. Tak seorang pun tahu dari mana uang itu datang, dan Pak Budi sendiri tak pernah bertanya. Ia hanya memungutnya dengan perasaan campur aduk antara syukur dan gelisah. Di sawah, hasil panen mereka melimpah seperti tak pernah sebelumnya. Tanaman padi tumbuh subur meski musim kemarau berkepanjangan melanda desa. Di pasar, dagangan Busari laris manis, dan pembeli rela mengantri untuk mendapatkan sayur dan lauk yang ia jual. Warga desa mulai membicarakan keberuntungan Pak Budi. Bahkan ada yang berbisik bahwa ia telah mendapat keberuntungan dari kekuatan gaib. Tapi di balik kegembiraan itu, malam di rumah mereka mulai berubah menjadi mencekam. Ketika lampu-lampu padam dan keheningan menyelimuti, suara bisikan halus mulai terdengar dari sudut-sudut rumah. Bayangan-bayangan gelap berkelebat di ujung mata, menghilang saat diperhatikan dengan seksama. Suatu malam, Busari terbangun oleh suara tangisan anak mereka, Dewi. Ia masuk ke kamar anaknya dan melihat Dewi duduk di atas tempat tidur dengan wajah pucat dan mata merah, menahan isak tangis yang tidak bisa ia jelaskan. "Dewi, kenapa nak? Apa yang membuatmu takut?" tanya Busari dengan suara lembut sambil memeluk putrinya. Dewi hanya bisa menatap kosong ke sudut kamar, di mana udara terasa dingin dan berat. Busari mencoba mencari-cari dengan mata, namun tak ada apa-apa. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata, namun sangat nyata mengawasi mereka. Pak Budi juga mulai dihantui mimpi buruk. Dalam tidur, ia sering melihat sosok kecil berkulit hitam legam dengan mata merah menyala, berdiri menghadapinya dengan tatapan yang menakutkan. Sosok itu selalu menuntut sesuatu. Suara tawa yang mengerikan mengiringi setiap kemunculannya. Ketakutan yang dalam membuat Pak Budi terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Hari demi hari, ketegangan di rumah itu makin terasa. Pak Budi menjadi pendiam dan murung, sementara Busari semakin sering menangis sendiri tanpa alasan yang jelas. Mereka saling menjaga, namun juga merasa semakin menjauh karena rasa takut yang menyesakkan dada. Warga desa mulai memperhatikan perubahan aneh ini. Beberapa tetangga mulai menghindari rumah Pak Budi karena suasananya yang suram dan penuh misteri. Ada pula yang berbisik tentang pesugihan tuyul yang mungkin telah dilakukan Pak Budi dan kutukan yang kini menghantui keluarganya. Dalam keputusasaan, Busari memutuskan mencari pertolongan. Ia menemui seorang dukun alim yang dikenal bisa membantu mengusir gangguan gaib. Sang dukun menyampaikan bahwa pesugihan tuyul bukan sekadar ritual biasa, melainkan perjanjian gelap yang sulit diputus tanpa pengorbanan besar. Pak Budi dan Busari pun berdiri di persimpangan pilihan yang sulit. Mereka harus memutuskan apakah akan terus menanggung beban kutukan ini, atau berani menghadapi konsekuensi berat untuk melepaskan diri. Ketika malam datang, bayangan tuyul semakin sering muncul. Suara bisikan dan tawa kecil terus-menerus menghantui rumah mereka. Pak Budi tahu bahwa janji yang dibuatnya membawa konsekuensi yang mengerikan, sebuah harga yang mungkin harus dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang. Dalam kesendirian yang pekat, Pak Budi berbisik pada dirinya sendiri. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Ataukah aku telah menjual jiwa dan keluarga demi kekayaan yang fana? Hari keberangkatan Pak Budi dan Busari ke Tanah Suci sudah tinggal menghitung jam. Seluruh persiapan, dari dokumen perjalanan, perlengkapan ibadah, hingga doa-doa yang dipanjatkan telah mereka lakukan dengan tekun dan penuh harap. Namun, di balik semua itu, ketegangan dan kecemasan menghantui jiwa mereka secara diam-diam. Malam itu,
Suasana di rumah kecil mereka terasa berbeda. Udara malam yang biasanya hangat dan penuh ketenangan berubah menjadi dingin dan membekukan. Angin malam berhembus pelan lewat celah-celah jendela, membawa bisikan-bisikan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lampu temaram menyoroti wajah-wajah lelah namun penuh harapan. Bu Sari, yang sejak petang tadi tak bisa tidur, duduk termenung di sisi ranjang. Ia memegang tas kecil berisi perlengkapan ibadah, matanya sayu tapi tetap waspada. Setiap detik berlalu baginya seperti beban berat yang menekan dadanya. Tiba-tiba, dari kamar anaknya, Dewi, terdengar suara tangisan lirih yang menusuk hati. Bu Sari segera bangkit dan melangkah pelan menuju kamar. Namun saat ia membuka pintu, yang ia lihat membuat napasnya terhenti. Sebuah bayangan kecil berdiri di sudut kamar, kulitnya gelap legam dan matanya merah menyala seperti bara api yang berdenyut. Bayangan itu menatap Bu Sari dengan dingin dan tak berkedip. Hembusan udara dingin menyergap ruangan, membuat tubuh Bu Sari menggigil hebat. Sebelum ia bisa berteriak, sosok itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Bu Sari menutup pintu dengan tangan gemetar, lalu berlutut dan berdoa sekuat tenaga. Namun ketakutan itu tetap membekas dalam dirinya, membuat hatinya berdegup kencang tak karuan. Sementara itu, Pak Budi yang tidur di kamar sebelah juga terbangun oleh mimpi buruk yang sama. Dalam tidurnya, ia melihat sosok tuyul, manusia kecil yang menakutkan dengan mata merah menyala, berdiri di depannya. Suara tawa seram bergema di seluruh kamar, menyayat hati dan merobek ketenangannya. Sosok itu mengulurkan tangan dingin, merangkul bahu Pak Budi, dan berbisik dengan suara serak namun memaksa, "Tumbal. Tumbal harus dibayar. Janji harus ditepati." Pak Budi terbangun dengan napas tersengal dan tubuh berlumuran keringat dingin. Ia memandang gelap kamar, namun bayangan tuyul itu masih terpatri kuat dalam pikirannya. Dengan langkah goyah, ia menuju kamar Bu Sari. Melihat istrinya yang tampak ketakutan, ia meraih tangannya dan mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri dipenuhi kecemasan. "Malam ini aku bermimpi buruk, Bu. Sosok itu, ia datang menagih janji kita," ucap Pak Budi dengan suara bergetar. Bu Sari mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. "Aku juga mendengar suara tangisan dan melihat bayangan yang sama. Apa ini pertanda buruk, Pak?" Mereka duduk berdekatan, saling menggenggam tangan di tengah dinginnya malam. Suara angin di luar rumah berhembus semakin kencang, seolah membawa bisikan-bisikan gaib yang tidak bisa mereka mengerti. Dalam kesunyian yang mencekam itu, mereka mencoba menguatkan iman dan hati satu sama lain. Doa-doa tulus pun dipanjatkan, memohon perlindungan dan keselamatan dalam perjalanan yang akan mereka tempuh ke Tanah Suci. Namun, meski penuh harapan, keduanya tak bisa menepis bayang-bayang gelap yang mengintai. Kutukan dari pesugihan tuyul itu telah menancap dalam hidup mereka, dan janji kelam itu akan segera menuntut harga yang mengerikan. Dalam hati kecilnya, Pak Budi bertanya-tanya, apakah keberangkatan ke Tanah Suci akan menjadi awal dari pengampunan dan pembebasan, atau justru menjadi babak akhir dari tragedi yang telah ia mulai? Setibanya di Tanah Suci, Pak Budi dan Bu Sari disambut oleh lautan manusia yang bersemangat menunaikan rukun Islam yang kelima. Suasana di Masjidil Haram begitu agung dan penuh berkah. Suara lantunan doa dan zikir memenuhi udara, membuat mereka merasa seolah berada dalam pelukan ilahi yang menenangkan jiwa yang selama ini penuh beban. Namun, di balik ketenangan itu, ada bayang-bayang gelap yang terus mengintai. Malam pertama mereka di Mina berbeda dari yang mereka bayangkan. Ketika keramaian ibadah telah mereda dan malam mulai merangkak, suasana menjadi dingin dan mencekam. Angin malam yang biasanya sejuk terasa menusuk tulang, membawa bisikan-bisikan samar yang menghantui. Pak Budi merasakan tatapan tajam dari sosok yang hanya bisa dilihat oleh matanya sendiri. Di tengah lautan jamaah,
ia melihat sosok kecil berkulit hitam legam dengan mata merah menyala berdiri menyendiri, memandangnya dengan intens. Setiap kali ia berusaha menatap langsung, sosok itu lenyap seperti bayangan yang diterpa angin. Malam demi malam, suara tawa kecil yang menyeramkan dan bisikan-bisikan penuh ancaman terus mengganggu tidur mereka. Suara itu bergema dalam kegelapan tenda sederhana mereka di Mina, seolah datang dari dimensi lain yang tak bisa dijangkau akal. Busari kerap terbangun dengan napas tersengal dan mata penuh ketakutan. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat putri kecilnya, Dewi, terperangkap dalam kegelapan pekat, menjerit meminta tolong, tapi tak seorang pun menjawab. Busari berusaha meraih tangan Dewi, namun sosok anaknya menghilang seketika sebelum sempat disentuh. Busari terbangun dengan jeritan yang membuat Pak Budi terkejut dan segera menenangkan istrinya. Namun ketakutan itu tetap menghantui pikiran mereka, menggerogoti ketenangan yang coba mereka raih di Tanah Suci. Pak Budi juga tak luput dari mimpi buruk yang mencekam. Dalam tidurnya, ia melihat sosok tuyul berwujud manusia kecil dengan mata merah menyala, berdiri di depan Ka'bah. Sosok itu menatapnya dengan penuh amarah dan ancaman, mengeluarkan suara tawa yang menusuk telinga. Sosok itu mengulurkan tangan dingin, merangkul bahu Pak Budi, dan berbisik, "Tumbal harus dibayar, janji harus ditepati." Kepanikan dan ketakutan membuat Pak Budi sulit tidur. Setiap langkahnya di Tanah Suci seolah diawasi oleh mata-mata gaib yang tak terlihat. Ia merasa tersudut, terpojok oleh janji gelap yang pernah ia buat, dan takut akan akibat yang akan datang. Hari-hari terakhir di Tanah Suci berubah menjadi pertarungan batin yang berat. Pak Budi dan Busari mencari perlindungan dan bantuan kepada para ulama dan orang saleh di sekitar. Mereka berharap menemukan jalan keluar dari cengkeraman kegelapan yang menghantui. Namun, apa yang mereka dapat hanyalah peringatan dan nasihat berat. Pesugihan tuyul bukan perkara biasa yang bisa diselesaikan dengan doa semata. Diperlukan pengorbanan besar, keberanian luar biasa, dan niat tulus untuk menebus kesalahan. Pada malam terakhir sebelum mereka pulang, di tengah keramaian Masjidil Haram, Pak Budi kembali melihat sosok tuyul itu. Sosok kecil dengan mata merah menyala itu berdiri di kejauhan, menatapnya penuh ancaman dan janji yang belum terpenuhi. Jantung Pak Budi berdegup kencang. Ia tahu, waktunya membayar harga itu telah tiba. Kepanikan dan ketakutan menguasai dirinya, membuat kebahagiaan yang selama ini dikejar terasa rapuh dan terancam lenyap dalam sekejap. Malam itu, langit Tanah Suci seolah ikut bersaksi atas perjuangan jiwa mereka yang bergulat antara harapan dan kutukan, iman dan keputusasaan. Malam itu, di sebuah penginapan sederhana di Tanah Suci, suasana sunyi terasa begitu menyesakkan. Lampu remang-remang memantulkan bayangan-bayangan samar di sudut kamar, sementara angin malam membawa aroma dupa yang menyelinap masuk melalui jendela terbuka. Di dalam kamar itu, Busari terjaga dengan mata lebar, napasnya tersengal dan jantungnya berdetak cepat dalam ketakutan yang tak terucapkan. Selama berminggu-minggu, beban yang dipikul keluarga kecil ini semakin berat. Kegembiraan yang semula menyelimuti saat mereka berhasil menunaikan rukun Islam kelima, perlahan berganti menjadi rasa cemas dan takut yang menggerogoti jiwa. Mimpi buruk dan bisikan gelap terus menghantui malam mereka. Dalam mimpi itu Dewi, putri kecil mereka yang polos dan ceria, berubah menjadi sosok yang rapuh dan ketakutan. Dewi terperangkap dalam lorong gelap tanpa cahaya, terjerat dalam bayangan-bayangan hitam yang menjeratnya tanpa bisa lepas. Tangisnya yang pilu menggema dalam keheningan, membelah malam menjadi kegelisahan yang menusuk hati Busari. Berulang kali, Busari mencoba menggapai tangan putrinya dalam mimpi, namun sosok itu menghilang sebelum disentuh. Bayangan gelap itu seolah menyedot kekuatan dan harapan yang tersisa dalam dirinya. Setiap kali terbangun, ia merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, dan rasa kehilangan yang mendalam memenuhi dada.
Pak Budi, yang tidur di kamar sebelah, juga tidak luput dari gangguan itu. Dalam tidurnya, sosok tuyul yang menyeramkan dengan kulit legam dan mata merah menyala terus-menerus muncul. Sosok itu berdiri di depan Ka'bah, tempat suci yang seharusnya membawa kedamaian, namun kini menjadi saksi amarah dan ancaman. Sosok tuyul itu tertawa dengan suara yang menyayat, bergema memenuhi ruang gelap dalam mimpi Pak Budi. Dengan tangan dingin yang menjalar, ia merangkul bahu Pak Budi dan berbisik penuh ancaman. "Tumbal, janji, harus dibayar." Teriakan dalam mimpi itu membuat Pak Budi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, jantungnya berdegup cepat seolah hendak meledak. Ia merasakan ketakutan yang mendalam, sebuah ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun, bahkan pada Busari. Keesokan harinya, Busari yang semakin lemah dan pucat menghilang tanpa jejak. Pak Budi mencari ke seluruh penjuru penginapan, memanggil nama istrinya dengan suara parau, namun hanya dijawab oleh kesunyian yang membeku. Ketidakberadaan Busari adalah pukulan telak yang mengguncang seluruh dunia Pak Budi. Kehilangan itu bukan hanya tentang fisik, tapi juga simbol kehancuran jiwa dan harapan. Pak Budi merasakan kesendirian yang begitu mendalam, seolah seluruh cahaya dalam hidupnya padam dalam sekejap. Saat mereka kembali ke desa di Kediri, Pak Budi membawa beban duka yang tak terucapkan. Rumah yang dahulu dipenuhi tawa dan kehangatan kini terasa dingin dan sunyi, dihantui bayang-bayang gelap yang tak pernah pergi. Warga desa yang dulu menghormati dan mengagumi Pak Budi, kini mulai menjauh. Bisik-bisik tentang kutukan pesugihan tuyul yang menimpa keluarganya menyebar luas. Ada ketakutan yang menular, membuat Pak Budi menjadi sosok yang terasing, hidup dalam bayang-bayang kesedihan dan penyesalan. Di malam-malam yang panjang dan sunyi, Pak Budi duduk sendirian di teras rumahnya. Ia menatap foto Busari dan Dewi yang terpajang di sudut kamar. Air matanya mengalir deras membasahi wajah yang penuh kerut dan lelah. "Maafkan aku, Bu. Dewi. Aku telah memilih jalan yang salah, jalan yang membawa kehancuran," bisiknya dengan suara pecah. Rasa bersalah dan penyesalan menjadi teman setia yang menemaninya dalam kesendirian. Doa dan harapan untuk pengampunan terus dipanjatkan, walau bayangan kegelapan terus mengintai dan menuntut harga yang mungkin tak pernah bisa ia bayar. Pak Budi sadar bahwa ia telah mengorbankan segalanya demi janji yang kelam. Jalan yang ia pilih bukanlah jalan menuju kebahagiaan, melainkan lorong gelap yang penuh penderitaan dan kesendirian abadi. Waktu terus bergulir tanpa henti, membawa Pak Budi terjebak dalam pusaran gelap yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu menjadi rutinitas penuh kesendirian, penyesalan, dan bayangan masa lalu yang menghantui setiap detik hidupnya. Rumah yang dulu menjadi tempat penuh cinta, kini menjadi sarang kesunyian yang mencekam. Dinding-dindingnya menyimpan bisikan-bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang terluka. Pak Budi menjalani hari-harinya dengan langkah yang berat, seolah membawa beban dunia di pundaknya. Suara bisikan tuyul yang menuntut janji terus-menerus menyergap malam-malamnya, membuat tidur nyenyak menjadi kemewahan yang tak pernah ia rasakan lagi. Dalam kesunyian malam, suara tawa kecil yang mengerikan dan bisikan gelap mengelilinginya, mengingatkan bahwa janji yang dibuatnya dulu adalah rantai yang mengikat jiwa dan raganya. Desa yang dulu penuh kehangatan dan persaudaraan kini berubah menjadi tempat yang dingin dan penuh ketakutan. Warga yang semula merasa kasihan kini mulai menjauh, takut terseret dalam kutukan yang menimpa Pak Budi. Ia menjadi sosok yang terasing, bayang-bayang kesedihan dan penyesalan yang berjalan tanpa tujuan. Pada malam yang diterangi cahaya rembulan pucat, Pak Budi duduk di teras rumahnya yang kosong. Ia menatap foto Busari dan Dewi yang terpajang dengan penuh haru. Air matanya mengalir deras, membasahi wajah yang sudah keriput oleh usia dan penderitaan. "Maafkan aku, Bu.
Dewi, aku telah memilih jalan yang salah, jalan yang membawa kehancuran. Bisiknya dengan suara patah dan penuh penyesalan. Rasa bersalah yang menggerogoti hatinya terasa seperti duri yang menusuk setiap kali ia mengingat janji kelam itu. Setiap malam doa dan ratapan menjadi teman setianya. Ia memohon ampun, berharap ada jalan untuk membebaskan dirinya dari kutukan yang tak berujung. Namun, kegelapan seolah menutup setiap pintu harapan, mengurungnya dalam penjara kesendirian dan kesedihan. Sementara itu, bayangan tuyul terus menghantui rumah itu. Suara bisikan dan tawa kecil yang menakutkan mengisi setiap sudut, mengusik kedamaian yang mulai ia cari. Makhluk halus itu tak pernah lelah menagih janji, menuntut tumbal yang belum terbayar. Pada suatu malam yang dingin, saat angin berhembus kencang dan awan menggulung di langit, Pak Budi mendengar suara lembut yang berbeda. Suara itu bukan lagi bisikan mengancam, tapi panggilan yang seakan datang dari jauh. Panggilan untuk mencari penebusan. Dengan hati yang penuh harapan dan ketakutan, Pak Budi memutuskan untuk meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu dan mencari jalan pengampunan. Ia tahu perjalanan ini tak akan mudah dan mungkin harus membayar harga yang lebih mahal dari sebelumnya. Kisah Pak Budi menjadi peringatan yang menggema di antara warga desa dan sekitarnya. Sebuah pelajaran pahit tentang bahaya tergoda jalan pintas yang mengorbankan segalanya, tentang harga yang tak tertahankan dari kekayaan yang diperoleh dengan cara gelap. Kutukan itu bukan sekadar cerita atau mitos, tapi kenyataan mengerikan yang bisa menghancurkan hidup dan jiwa manusia. Dan bagi Pak Budi, perjalanan panjang penuh penderitaan itu adalah babak terakhir yang tak pernah ia pilih, namun harus ia jalani hingga akhir hayatnya. Dalam kesunyian malam di bawah langit yang penuh bintang, kisah ini tetap hidup sebagai pengingat akan bahaya menukar harapan dan iman demi kekayaan dunia yang fana.